warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman. Dan untuk dosen mata kuliah perpajakan, Bu Rindi, selamat siang Bu. Di video ini saya akan membahas dan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok kami, yaitu berjudul tentang kebijakan dan strategi perpajakan pemerintah dalam menghadapi COVID-19 ini. Baiklah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Venus Sabara, rekan saya Nurisa Arin, dan Della Puspita. Baiklah, saya mulai dulu. Saya akan membahas tentang latar belakang. Dalam beberapa bulan terakhir ini, seluruh dunia digemparkan oleh sebuah wabah penyakit yang bernama COVID-19 atau Coronavirus Disease 19, yang katanya penyakit ini berasal dari kota Cina, dan dampaknya buat seluruh dunia itu sangat besar. Contohnya dari segi ekonomi, bisnis, dan apalagi untuk karyawan-karyawan, dan untuk masyarakat yang bawah yang nggak bisa makan sehari itu sangat besar dampaknya. Di sini kami akan membahas tentang itu. Yang pertama, apakah rumus masalahnya? Pertama itu, apakah COVID-19 ini mempengaruhi sektor perpajakan di Indonesia? Dan yang kedua, jelaskan strategi yang harus dilakukan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian Indonesia akibat COVID-19 ini. Dan yang kedua, tujuan kami yaitu untuk mengetahui apakah COVID-19 ini mempengaruhi sektor perpajakan di Indonesia. Yang kedua, untuk membantu meningkatkan perekonomian Indonesia akibat COVID-19. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian COVID-19 itu sendiri. Merupakan penyakit infeksi virus pada saluran pernapasan yang disebabkan oleh jenis penyakit coronavirus beri, atau disebut itu SARS-CoV-2, yang bisa berakibat fatal seperti sesak napas, sakit tenggorokan, maupun demam tinggi. Mungkin itu yang saya jelaskan, dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya yaitu Avenda Rusma. Kebijakan perpajakan pemerintah. Berbagai kebijakan telah dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan berbagai pandemi, namun berimbas kepada penerimaan negara dari sektor pajak. Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan untuk menyelamatkan negara dengan memperlakukan tatanan kehidupan baru di era new normal. New normal itu sendiri yaitu paradigma hidup baru di mana manusia harus berdampingan dengan COVID-19 dengan hidup sesuai dengan protokol kesehatan seperti pola hidup sehat, bersih, serta menggunakan masker di saat beraktivitas. Dan kepada teman-teman dihadapkan untuk tidak lupa menggunakan masker saat keluar rumah. Itu strategi perpajakan pemerintah. Pemerintah juga mulai melirik sektor e-commerce sebagai salah satu solusi untuk mengatasi defisit pajak akibat perlambatan ekonomi. Strategi bisnis secara online juga dapat membantu masyarakat yang penghasilannya menurun akibat pandemi ini. Dengan menjual produk-produknya secara online, dengan menerapkan protokol-protokol yang telah diterapkan. Contoh e-commerce-nya yaitu Shopee, Bukalapak, Blibli, dan Tokopedia atau sejenis usaha online lainnya. Selanjutnya yaitu kebijakan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus di sesi 2019. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak atau disebut dengan DJP, Kementerian Keuangan telah menerbitkan sejumlah aturan yang dimaksud untuk menjadi insentif wajib pajak yang terkena dampak
Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan rekan saya tadi, yang kelima, yaitu kebijakan relaksasi perpajakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4403/2020 tentang insentif untuk wajib pajak yang terkena dampak pandemi COVID-19. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 23 PMK 03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak yang terkena virus. Beberapa insentif yang diberikan termasuk yang pertama itu pasal 21 tentang pajak penghasilan yang ditanggung pemerintah, yaitu pasal 22 PPh itu pembebasan impor, dan pengurangan pasal 25 PPh dan pencepatan restitusi pajak pertambahan nilai. Untuk pemberian insentif ini sebagai respon dari pemerintah atas menurunnya produktivitas para pelaku usaha karena roda perekonomian wajib pajak yang menurun drastis akibat wabah ini. Jadi kesimpulan yang kami rangkum dalam materi yang kami bahas ini yaitu kebijakan dan strategi perpajakan jangka menengah ditunjukkan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19 dan meningkatkan pendapatan negara. Untuk langkah awal reformasi perpajakan dilakukan adalah dengan memberikan relaksasi perpajakan kepada dunia usaha, diharapkan mampu mengurangi beban kegiatan usaha dan membantu meningkatkan kondisi cash perusahaan khususnya selama pandemi. Itulah hasil dari materi kami. Jika ada kurang dan salah kami mohon maaf. Kami akhiri dengan taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.